sini Sekolah Teknik Negeri. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai profesi bendahara TU di sekolah. Sebelumnya bisa Bapak perkenalkan diri dulu dan sudah berapa lama menjabat sebagai bendahara? Baik, selamat pagi. Nama saya Rani Siripudin. Saya menjabat sebagai bendahara rutin, bendahara gaji, dan bendahara bos. Ini saya sudah menjabat kira-kira lebih kurang 8 tahun. Udah, jangan ada lagi yang main-main air, masuk ke kelasmu. Apa yang membuat Ya, Bapak Ketua Kelas. tertarik dan bersedia untuk menjadi bendahara? Koordinir kelasnya. Pertama ya, Kalau belum ada Bapak dan Ibu guru, silakan ke tiket. Ketua kelasnya. Jangan diam aja tuh, 9192. PPS Kenapa masih saya tengok itu di teras itu? ditawarkan kepada kita untuk memegang tanggung jawab sebagai bendahara. Jadi saya merasa tertarik karena memang pekerjaan ini kan seperti ada sesuatu yang membuat kita bisa lebih banyak mengetahui dan belajar tentang keuangan. Nah, jadi dari pengalaman Bapak ini, apa sih yang paling Bapak sukai dari pekerjaan sebagai bendahara TU di sekolah? Ya kalau dikatakan untuk pekerjaan sebagai sebuah pekerjaan ini kan memang harus kita sukai ya kan. Nah, sebenarnya sih tadi kan latar belakang kita itu kan karena tidak adanya memang tugas khusus yang ditugaskan sebagai bendahara. Dari pengalaman Bapak ini, apa yang paling berkesan atau membanggakan sebagai selama menjadi bendahara di sekolah ini? Ya yang membanggakan itu bisa katakan ya, kita bisa menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ya, banyak yang kita kenal teman-teman dari bendahara-bendahara lain, baik di sekolah-sekolah lain maupun di dinas pendidikan. Itu menjadi hal yang paling berkesan, Pak. Iya. Sebagai bendahara, Bapak memiliki kesulitan atau kendala tidak yang sering dihadapi dalam menjalankan tugas? Kalau kesulitan sih ya pasti ada, tapi kesulitan itu tidak terlalu berat. Ya, jadi semuanya bisa diatasi dengan mengikuti apa yang menjadi prosedur dalam pelaksanaan tanggung jawab. Coba kalau bisa dikasih contoh nih kesulitan sebagai bendahara. Ya kesulitannya ya kadang-kadang kita itu mendapat namanya informasi yang mungkin itu masih perlu dipelajari kembali. Misalnya tentu kan kita perlu waktu untuk mempelajarinya. Yang menurut Bapak nih, sebagai bendahara ya yang udah 8 tahun di sekolah ini, apa peluang yang bisa dikembangkan dari profesi bendahara ini? Misalnya kayak bisa membuka jalan ke profesi keuangan lain atau karir lain, gimana? Ya, karena latar belakang saya karena bukan memang namanya orang keuangan, ya mungkin untuk karir itu ya hanya sebatas di sekolah saja. Ya, karena kan Panggilan kepada Putri kelas 95 ya memang agar ke meja piket sekarang, orang tua menunggu. Peluangnya ini menurut Bapak sebagai guru yang menjadi bendahara, Panggilan kepada Putri kelas 95 agar ke meja piket membawa tasnya. Ada orang tua yang menunggu. Nah, pertanyaan terakhir nih. Tantangan apa yang Bapak rasakan sebagai bendahara, terutama dengan sistem keuangan yang semakin digital di era sekarang ini? ya tentu saja lah kita kan sekarang ini udah zamannya digitalisasi, ya kita perlu belajar lagi kan gitu kan, bagaimanapun ya kita harus mengikuti ya, perkembangan yang ada. Memang basic kita itu kan memang pengelolaan IT, tapi ya dengan adanya tuntutan digitalisasi itu
tapi kita harus belajar kembali. Jadi tantangannya itu jadi membuat kita lebih banyak belajar aja ya. Iya, belajar kembali lah. Jadi itu aja yang dapat saya wawancarai. Terima kasih banyak Bapak. Iya, terima kasih.